Liga Inggris sudah memasuki pekan ketiga, yang berarti klub-klub top Liga Inggris sudah memantapkan pemain-pemain mereka untuk mengarungi sepanjang musim ini. Dan banyak juga memang klub-klub top Eropa ataupun klub-klub top Inggris yang masih mengincar pemain-pemain yang mereka belum dapatkan. Nah, video ini aku buat tanggal 31 Agustus, yang berarti besok atau mungkin di Eropa lusa itu akan ditutup jendela transfer, yang berarti pemain-pemain itu tidak lagi bisa bergabung dengan klub yang diinginkannya, ataupun klub tidak lagi bisa mengincar pemain-pemain yang mereka inginkan untuk bergabung di timnya. Mungkin bisa dibeli, cuman mungkin akan bergabung di tahun depan gitu. Nah, di video kali ini kita akan buat konten terkait dengan aku akan menilai pemain-pemain, memberikan rating kepada pemain-pemain baru di masing-masing klub di top Liga Inggris berdasarkan pada saat pramusim dan juga pada saat pada saat 3 pekan Liga Inggris ini kayak gitu. Nah, di video kali ini aku akan bahas 2 saja dulu, yaitu Chelsea dan juga Manchester City kayak gitu. Oke, silakan ditonton sampai akhir. Nah, yang pertama itu adalah Manchester City. Manchester City sebagai juara Liga Inggris ataupun juara bertahan dan juga peraih treble di musim lalu tentu harus memperkuat kedalaman skuadnya kembali untuk mempertahankan gelar yang mereka dapat musim lalu, at least Liga Premier Inggris ataupun FA Cup ataupun Liga Champion gitu loh. Yang berarti mereka harus beli banyak pemain. Nah, di luar dugaan mereka hanya membeli 2 pemain dan kehilangan 2 pemain juga kayak gitu. Nah, pemain pertama yang mereka beli adalah Mateo Kovacic dari Chelsea kayak gitu. Kalau aku nggak salah ya, boleh dikoreksi. Kalau aku nggak salah, si Kovacic ini datang sebelum Gundogan itu pindah ke Barcelona gitu. Artinya Pep sudah mempersiapkan pengganti Gundogan karena dia tahu Gundogan tidak ingin lagi bertahan di Manchester City begitu. Itu yang pertama. Terus menjadi permasalahan adalah kan si Kovacic ini banyak diproyeksikan orang-orang, mungkin Pep juga memproyeksikan dia sebagai gantinya seorang Ilkay Gundogan. Tapi menurutku kedua pemain ini berbeda 180 derajat yaitu. Kalau Gundogan menurutku itu adalah tipe pemain yang rajin mengisi ruang kosong, khususnya ruang yang ditinggalkan oleh striker gitu ya. Kalau musim lalu ya Erling Haaland gitu loh, karena bisa terlihat dia banyak mencetak gol di 2 musim terakhir. Ya nggak heran karena memang role-nya adalah role untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh striker. Bahkan di 2 musim lalu ketika mereka tidak memiliki striker, dia yang diplot sebagai false nine kayak gitu. Kelebihan Gundogan lain adalah dia adalah tipe pemain yang tidak suka dribbling. Dia adalah tipe pemain yang suka meminta bola, tipe pemain yang suka melakukan kombinasi 1-2 sentuhan kemudian melakukan true pass kayak itu. Nah, kalau Kovacic itu tipe pemain yang berbeda. Kovacic bukan tipe pemain yang mengisi ruang yang ditinggalkan oleh striker kayak itu. Dia adalah tipe pemain yang minta bola ke belakang untuk mendistribusikan bola dari belakang ke depan kayak gitu. Kemudian kekurangan sekaligus kelebihan dari Kovacic adalah dia yang suka dribbling. Ketika ada ruang 10 meter, paling tidak dia 7 meter pasti dribbling dulu baru dia passing. Apakah salah? Ya, kalau di tim lain nggak salah. Kalau di tim Pep itu salah gitu, karena Pep tidak mengizinkan pemainnya untuk melakukan dribbling sebanyak mungkin, karena tipe permainan Pep adalah mengeliminasi pertahanan lawan itu dengan cara dengan cara melakukan passing pendek gitu. Ketika passing pendek ada 2-3 pemain yang mendekat, artinya pemain yang memegang bola itu akan memiliki opsi passing yang lebih banyak. Ketika memiliki opsi passing yang lebih banyak, tentu pemain lain itu akan datang, akan ngepres. Tentu itu ketika memiliki akurasi passing yang bagus pasti bisa mengeliminasi pertahanan, baik itu jejen pressing ataupun
parkir bus kayak gitu ya. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir mereka dapat 4 gelar kayak gitu loh. Iya 5 tahun terakhir mereka dapat 4 gelar kayak gitu. Ya mereka melawan tim yang ngepres, mereka melawan tim yang parkir bus ya, mereka bisa eliminasi karena apa? Mereka memiliki akurasi passing yang luar biasa kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah pemain kedua itu ada Kovacic. Aku memberikan nilai ya mungkin 5 kayak gitu karena berdasarkan yaitu ketidakcocokan dia terhadap sistem Pep berdasarkan 3 match pertama ini ya, nggak tahu sepanjang musim dia bisa berubah atau enggak kayak gitu. Nah yang kedua itu dia membeli Manchester City membeli Gvardiol. Nah di awal-awal pembelian Gvardiol aku cukup heran gitu kenapa Pep itu masih menginginkan center back, sedangkan center back di Manchester City itu banyak, Ake, Diaz, Laporte, bahkan Walker bisa main di situ, Akanji bahkan sudah 5 center back yang dipunyai oleh si Pep. Atau mungkin dia ingin membeli pengganti Cancelo yang artinya fullback murni kayak gitu. Nah, cuman ketika di 3 pertandingan awal Premier League ini aku semakin mengerti mengapa Pep ingin membeli seorang Gvardiol, lebih kepada kebutuhan taktikal gitu. Karena ketika di atas kertas kalau kita lihat City pasti memasang 4-3-3, namun ketika menyerang itu berubah jadi 3-2-4-1 yang artinya di belakang itu kalau sekarang ada Gvardiol, di kiri Gvardiol, di tengah Ake, di kanan itu ada Ruben Dias gitu. Nah Walker ini bisa menjadi 2 posisi tergantung kondisi kita, kondisional, bisa dia mengeksplorasi sayap kanan artinya ruang paling lebar, kemudian kalau di tengah itu butuh tambahan pemain maka Walker yang masuk ke tengah mendampingi Rodri karena Stones yang seharusnya menjadi pemain yang mengisi posisi itu sedang cedera. Artinya si Pep itu menggunakan Walker sebagai inverted fullback ya, apa sih istilahnya, fullback yang masuk ke dalam untuk membantu proses build up kayak gitu. Nah alasan lainnya ketika Pep membeli fullback murni artinya dia akan memasang 4-3-3 yang artinya ketika di counter attack hanya akan ada 3 pemain, back 2 dan juga DM1 yaitu Rodri. Cuman kalau dia membeli back tengah lagi artinya dia ketika menyerang akan memasang 3 back plus 1 seorang DM ya Rodri. Berarti kalau di counter attack masih ada 4 pemain. Kalau kita berdasarkannya sering diturunkan ya, Gvardiol di kiri, di tengah Ake, di kanan itu si Diaz, kemudian di DM itu ada Rodri yang artinya ketika mereka di counter attack masih ada 4 pemain untuk mengcover area gitu, mengcover area kiri, mengcover area tengah, mengcover area kanan dan mengcover area tengah kayak gitu, tengah lapangan kayak gitu ya. Nah itu yang kurasa diinginkan oleh Pep, yang artinya bisa menjadi resiko kebobolan dari counter attack itu bisa diminimalisir karena dia menginginkan fullback itu yang lebih bertahan, dalam artian tidak memiliki naluri menyerang, lebih kepada naluri bertahan aja gitu. Cuman kalau aku boleh ngasih nilai kepada Gvardiol, ya mungkin aku masih ngasih nilai 5 lah. Kenapa? Pada saat lawan Sheffield terakhir ketika ya di luar kesalahannya si Walker kayak gitu, ya itu kesalahannya Gvardiol juga, terlambat menutup pemain Sheffield yang ingin menendang. Nah pemain Sheffield itu kan kalau nggak salah dia tidak langsung menendang, dia itu kontrol terlebih dahulu dan Gvardiol terlambat untuk menutupnya, ataupun dia syuting terlebih dahulu tapi Gvardiol tidak melihat ada pemain di ruang yang di ruang itu sehingga dia terlambat untuk menutup ruang tersebut kayak gitu. Nah itu terkait dengan Manchester City. Yang selanjutnya itu adalah Chelsea. Nah Chelsea beli banyak pemain untuk menutupi mereka juga jual banyak pemain. Artinya skuad musim lalu at least yang berada di posisi yang ada di starting 11 itu cuma 2, Thiago Silva dan juga Reece James gitu. Selebihnya pemain baru semua gitu. Nah yang pertama itu ada Lavia. Nah Lavia ini aku nggak bisa ngasih nilai karena aku jujur aja belum pernah lihat dia main. Dia adalah pemain berasal dari Southampton, berusia 19 tahun. Aku nggak pernah lihat dia main, yang artinya ya kita kasih kesempatan lah dia ya at least 5-10 pertandingan untuk menunjukkan kualitas dia. Apakah dia berbakat? Ya mungkin aja gitu. Tapi aku nggak mau memberikan penilaian terhadap pemain yang belum pernah aku lihat bermain gitu. Oke, selanjutnya itu adalah Caicedo. Nah, Caicedo ini baru bermain kurang lebih 1 atau 2 pertandingan bersama Chelsea. Yang pertama kalah pada saat dia lawan West Ham ya kalau nggak salah, yang mana dia menghasilkan penalti untuk West Ham.
Kemudian melawan Luton Town. Nah, lawan Luton Town juga nggak bisa jadi parameter karena Luton Town menurutku akan degradasi lagi, musim mainnya itu luar biasa jeleknya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya nggak bisa jadi parameter lagi. Cuman kalau kita berdasarkan apa yang telah dia perbuat di Southampton, luar biasa menurutku, luar biasa dengan apa yang dia perbuat di Southampton kayak gitu. Di Southampton, di Brighton gitu. Artinya dia adalah tipe pemain yang tidak takut menerima bola, bukan seperti McTominay kayak Fred yang ketika di press itu tidak berani meminta bola. Dia adalah tipe pemain yang berani meminta bola. Artinya ketika di press, artinya harus pemain yang lain itu harus mendekat untuk meminta bola. Ketika mendekat meminta bola, tentu opsi passing itu lebih banyak. Nah, Caicedo kelebihannya menurutku adalah pemain yang berani untuk meminta bola, pemain yang berani untuk memegang bola, pemain yang berani untuk melakukan 1 lawan 1, yang berani passing ke depan walaupun ruangnya itu hanya 3-4 meter, dia berani passing ke depan kayak gitu. Nah, jadi kalau dia ya mungkin aku belum bisa kasih juga penilaian. Ya mungkin kita kasihlah dia agak-agak 5 pertandingan lagi untuk menilai bagaimana dia bisa blend dengan apa yang diinginkan oleh seorang Mauricio Pochettino kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada Jackson, si Nicholas Jackson ya, dari Villarreal dibeli. Nah, kalau ini aku kasih nilai mungkin 4 ya mungkin gitu, karena pemain ini pekerja keras mungkin iya gitu. Cuman dia bukan tipe striker yang dibutuhkan Chelsea untuk memecah kebuntuan kayak gitu. Karena banyak momen dimana menurutku dia itu tidak bisa menyelesaikan peluang kayak gitu. Contoh pada saat lawan Liverpool lah. Ya memang lawannya Liverpool. Lawan Liverpool ya kalau nggak salah. Iya lawan Liverpool. Menurutku dia cukup banyak dapat peluang, tapi dia tidak mengkonversi ya. Striker top, kembali lagi aku ulangin, itu 2 peluang 1 gol kayak gitu lah. Kalau 1 peluang 1 gol ya nggak banyak striker, cuman 2 peluang 1 gol ya itu adalah striker top. Dan kalau kita lihat ciri-ciri striker top juga yang lainnya adalah 3 gol aku bilang. 1 pencetak gol, kedua pembuka ruang, yang 3 membuka asis. Pencetak gol dia nggak bisa, membuka ruang ya so-so, asis apalagi. Jadi menurutku kelebihan dia 1 adalah pekerja keras, kontrol dia juga tidak begitu bagus, apalagi passing dia. Jadi aku memberikan 4,5. Mungkin aku salah ya, semoga aja aku salah kayak gitu, karena ya Pochettino juga nggak punya pilihan lain kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya mau gimana lagi terhadap Jackson. Nah, yang terakhir itu adalah goalkeepernya, yaitu si Robert Sanchez ya, diberi dari Brighton. Ya kalau dia aku kasih mungkin 5 mungkin gitu, karena kalau dibanding Kepa ya bagus si Sanchez lagi ya gitu, karena Sanchez tinggi, dia juga bisa memainkan bola dengan kakinya, dia juga memiliki refleks yang cukup bagus ya gitu. Mungkin pada saat lawan Liverpool kalau nggak salah kalau bukan dia kipernya mungkin udah habis selesai itu Chelsea kayak gitu ya. Beruntung aja dia kipernya, dan juga ketika di Brighton dia juga kan menjadi salah satu pilar yang membawa kebangkitan untuk Brighton kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.